Selamat pagi semuanya, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kalau kita berbicara tentang perubahan terutama, sebenarnya kita boleh mengatakan di antara agama, keyakinan, kepercayaan yang ada di dunia, tidak hanya di Indonesia, di dunia, agama yang benar-benar menekankan pentingnya memahami perubahan itu adalah agama Buddha. Karena di dalam agama Buddha yang menjadi satu poin ajaran Sang Buddha adalah bagaimana kita memahami bahwasanya kehidupan itu berubah. Bahwasanya kehidupan itu tidak kekal. Bahwasanya kehidupan itu tidak bisa dipertahankan sesuai dengan apa yang kita inginkan, selalu berubah. Tidak kekal, tidak permanen. Dan itu menjadi poin dhamma yang sangat penting, baik poin dhamma yang nantinya bisa digunakan dalam menghadapi kehidupan duniawi, bahkan tentu poin dhamma yang ketika dipahami dengan benar membawa perkembangan dalam kehidupan spiritual. Bahwasanya hidup adalah tidak kekal. Tetapi kita sebagai umat Buddha, walaupun sudah berulang-ulang mendengarkan istilah anicca, ketidakkekalan, mendengarkan istilah perubahan dalam setiap kita mendapatkan ceramah dhamma, membaca buku dhamma, mendengarkan dhamma, dan sebagainya. Tetapi pertanyaannya adalah seberapa besarkah kita peduli dengan perubahan ini? Sebesar apakah kita betul-betul peduli untuk memahami ketidakkekalan ini? Ini yang menjadi pertanyaan. Karena ada kalanya walaupun kita sudah berulang-ulang mendengarkan istilah perubahan, istilah ketidakkekalan, yaitu hanya sekedar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Sehingga seperti tidak ada efek positifnya. Hanya ketika terjadi sebuah perubahan yang sifatnya drastis, baru kemudian kita merasakan betapa kita membutuhkan pemahaman tentang perubahan dengan baik. Seperti yang tadi telah disampaikan oleh Romo Ayo, bahwasanya sekarang kita menghadapi sebuah pandemi COVID-19, yang mana dengan keberadaan COVID-19 ini betul-betul terjadi sebuah perubahan yang sifatnya drastis. Yang dulu tidak pernah kita pikirkan, bahwa kita akan menghadapi pandemi yang seperti ini. Kita akan menghadapi sesuatu yang membuat perubahan yang begitu drastis, baik dalam kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan, bahkan sampai mengubah bagaimana psikologis kita. Karena banyak di luar sana yang masih dengan adanya COVID-19, berbagai macam kecemasan, ketakutan muncul. Dan kita juga menghadapi yang tadi disampaikan oleh Romo Ayo juga, terutama untuk berumah tangga, itu bagaimana ekonomi juga mengalami perubahan. Tetapi bukan berarti dikatakan tadi bahwa harus menjadi pesimis, harus tetap optimis. Di tengah-tengah perubahan yang seperti ini tetap harus optimis. Nah, dengan perubahan yang seperti ini kemudian kita baru merasakan pentingnya untuk memahami perubahan. Memahami dalam ajaran Sang Buddha adalah ketidakkekalan. Bagaimana kita memahaminya dengan benar, menggunakan dhamma, menggunakan kebijaksanaan. Nah, ada satu pernyataan yang diberikan, mungkin kalau Bapak Ibu pernah membaca dari Charles Darwin, yang mengatakan begini dalam bahasa Inggris, saya bacakan. It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is most adaptable to change. Jadi dikatakan bahwa ketika berbicara tentang bagaimana makhluk atau spesies ini bertahan, ternyata yang paling bertahan adalah bukan makhluk-makhluk yang paling kuat, bukan spesies yang paling kuat, dan juga bukan spesies yang paling pintar, yang paling pandai, yang paling cerdas. Yang mampu bertahan adalah spesies yang paling bisa beradaptasi dengan perubahan. Nah, ini penting. Ini sangat sesuai dengan ajaran Sang Buddha. Bahwasanya yang mampu bertahan dalam kehidupan yang memang berubah,
kehidupan yang memang tidak kekal itu bukan seseorang yang paling kuat, bukan makhluk yang paling kuat. Nah, buktinya apa? Sekarang kalau kita lihat fosil-fosil yang sekarang ditemukan, banyak sekali makhluk-makhluk yang super kuat. Dinosaurus misalnya. Tetapi kenapa mereka tidak bisa bertahan? Ya karena tidak bisa beradaptasi dengan perubahan. Dan juga ternyata bukan karena pandai, bukan karena cerdas. Tetapi mereka yang mampu beradaptasi dengan perubahan yang akan mampu bertahan. Dan ternyata ya tidak hanya sekedar dalam artian ya makhluk, apapun fenomena yang bisa beradaptasi dengan perubahan itulah yang akan bertahan. Dan manusia juga demikian tentunya. Manusia yang mampu beradaptasi dengan perubahan akan bertahan. Nah, seperti misalnya, ya seperti kalau kita berbicara yang fenomena bukan manusianya, misalnya agama. Ya kenapa agama Buddha ini bisa bertahan? Sudah 2.500 tahun lebih dari India sampai sekarang kok masih bisa bertahan? Ya karena sebenarnya mampu beradaptasi. Ajaran Sang Buddha yang bisa menyebar kemana-mana, mampu beradaptasi dengan kebudayaan lokal, dengan budaya setempat, dengan tradisi setempat, tanpa kemudian menyimpang dari ajaran agama itu sendiri, dari ajaran Sang Buddha sendiri, tetapi bisa beradaptasi, bisa berkolaborasi, ada sinkritisme di sana, dan itu mampu mempertahankan. Jadi karena mampu beradaptasi dengan perubahan itulah yang mampu bertahan. Nah dalam hidup kita juga sama. Dalam hidup kita itu adalah bagaimana kita mampu beradaptasi dengan perubahan. Dan sebenarnya Sang Buddha mengajarkan kita untuk mampu beradaptasi dengan perubahan. Termasuk perubahan yang sekarang sedang terjadi. Yang boleh dikatakan sangat drastis. Perubahan yang disebabkan oleh COVID-19 yang mana memberikan imbas yang begitu masif baik dalam kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan, psikologis, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita mampu bertahan, mampu beradaptasi, ya kita bertahan. Nah, oleh sebab itu yang pertama yang harus kita lakukan ketika berbicara kebijaksanaan dalam menghadapi perubahan, maka yang mesti kita lakukan yang pertama sesuai dengan kebijaksanaan Dhamma, kebijaksanaan Sang Buddha, adalah kita harus mengenali dan menerima perubahan itu sendiri. Yang pertama, mengenali perubahan. Apa yang dimaksud dengan perubahan? Sebenarnya kita semua sudah tahu. Kita sudah tahu apa itu perubahan. Yang secara garis besar perubahan di sini ya ada dua, ya kita kategorikan ke dalam dua kelompok. Yang pertama adalah perubahan yang sifatnya yaitu internal, yaitu perubahan di dalam diri kita. Yang kedua, perubahan yang sifatnya eksternal. Nah, perubahan yang ada dalam diri kita, ya kita sebagai manusia memiliki batin dan jasmani. Nah, di situ kita, ya batin dan jasmani kita merupakan fenomena yang terus mengalami perubahan. Ya, tidak hanya batin kita yang terus berubah-ubah, seperti sering disebut seperti monyet yang terus berlarian ke sana kemari, tetapi juga jasmani kita juga mengalami perubahan. Termasuk mengapa ketika kita menghadapi COVID-19 yang sekarang kita hadapi, kita harus menerima, ya kita harus memahaminya, ya memang yang namanya jasmani tidak lain adalah sarang penyakit. Jasmani ini memang merupakan fenomena yang akan mengalami sakit, sehingga ketika ada COVID-19 kemudian beberapa orang kemudian terpapar oleh COVID-19, ya memang yang pertama walaupun kita tidak kemudian menjadi teledor, menjadi lengah, tetapi yang pertama juga harus memahami bahwa ini adalah bagian dari perubahan yang memang terjadi pada manusia. Nah, sehingga di sini kita harus memahami, harus betul-betul memahami bahwasanya batin dan jasmani kita itu memang merupakan fenomena yang mengalami perubahan yang tidak kekal. Nah, kemudian tentu perubahan yang sifatnya eksternal, tidak hanya batin dan jasmani kita, tetapi kehidupan kita. Kehidupan kita juga yang di luar diri kita, itu juga mengalami perubahan. Secara sosial, secara ekonomi, pendidikan, itu juga mengalami perubahan.
Yaitu kalau kita menggunakan istilah yang Sang Buddha sampaikan, bahwasanya selama kita hidup di alam tumimba lahir, nah di situ kita harus mengalami 8 kondisi dunia. Ya, ada untung, ada rugi. Dalam hidup kita tidak selamanya kita mendapatkan untung, tetapi kerugian juga harus kita temui cepat atau lambat. Dalam hidup apapun, jadi sebagai seorang businessman, seorang pedagang, atau seorang apapun, kehidupan yang orang lakukan, itu pasti tidak selamanya mendapatkan untung, rugi juga terjadi. Seperti yang sekarang ini, kita tidak menyangka bahwa dengan adanya COVID-19 secara ekonomi akan mengalami kemunduran. Walaupun kalau nanti seperti yang tadi disampaikan oleh Romo Ahyo, bahwasanya kalau kita tetap optimis, kita tetap berusaha untuk mencari peluang, ya tetap kita bisa survive sebenarnya. Hanya saja memang tidak setinggi yang dulu ketika tidak ada COVID, tapi tidak apa. Nah, tetapi di sini juga menjadi satu pemahaman bahwa memang ternyata hidup adalah tidak selamanya mendapatkan untung, rugi juga sesuatu yang wajar terjadi. Nah, kemudian juga kita terkadang mendapatkan nama yang baik, terkadang juga mendapatkan nama yang buruk. Ya, kadang-kadang ya walaupun kita sudah melakukan yang terbaik sekalipun, ketika kita melakukan sesuatu yang buruk satu kali saja bisa memberikan nama yang buruk. Itu juga sesuatu yang sebenarnya yang wajar terjadi juga. Kemudian kita tidak selamanya dalam hidup terus dipuji, terus mendapatkan pujian, mendapatkan kata-kata yang baik dari orang lain. Tapi dalam hidup kita juga harus mengalami celaan, hinaan dari orang lain, kata-kata kasar dari orang lain. Dan itu juga sesuatu yang wajar terjadi. Dan terjadi pada siapapun, apakah orang kaya, orang miskin, orang terkenal, tidak terkenal, orang bijaksana, orang bodoh, termasuk orang Sang Buddha sendiri sebagai orang yang sangat bijaksana sekalipun, yang namanya celaan, hinaan, kata-kata kasar juga masih diperoleh, apalagi kita. Dan itu sesuatu yang wajar. Kemudian juga dalam hidup kita akan mengalami tidak hanya suka saja, tetapi duka, penderitaan, musibah itu juga harus kita alami. Nah, 8 kondisi dunia ini adalah manifestasi dari perubahan, manifestasi dari ketidakkekalan. Nah, memahami perubahan, mengenali perubahan yang memang terjadi, baik secara internal maupun eksternal, baik yang ada di dalam diri kita masing-masing dan juga di luar diri kita masing-masing, maka mau tidak mau kita harus menerima perubahan sebagai sesuatu yang wajar. Justru kalau kita tidak menerima, maka penderitaan muncul. Kalau misalnya kita dari perubahan yang tadinya baik kemudian berubah menjadi buruk, dan kita menolak perubahan tersebut, artinya kita tidak terima dengan perubahan yang terjadi, ya kita menderita sendiri. Maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah memahami dan menerima perubahan itu sebagai sesuatu yang wajar. Tapi harus diingat bahwasanya walaupun itu sesuatu yang wajar, bukan berarti kita menjadi pesimis, bukan menjadi down, bukan berarti kita menjadi tidak ada usaha, tidak. Nanti akan dijelaskan lagi bahwa kita memahami dan menerima perubahan itu sebagai sesuatu, sebagai langkah awal agar kita menjadi yaitu lebih baik dalam kita menghadapi perubahan. Kita tidak menderita karena kita menolak perubahan tersebut. Dan itu adalah ajaran Sang Buddha. Yang pertama harus mampu mampu menerima perubahan yang terjadi. Kita tidak menolak perubahan. Karena ditolak mau bagaimanapun, seberapa besar pun kita menolak, tidak mungkin perubahan itu akan berhenti. Perubahan akan tetap berjalan, akan tetap berproses. Maka yang pertama adalah memahami dan menerima perubahan, apapun perubahannya. Kita harus melihat fakta perubahan sebagai perubahan. Ya, sekarang ada perubahan. Terkadang dari baik ke buruk, dari buruk ke baik. Ada perubahan. Maka kita menerima perubahan tersebut. Kalau perubahan dari yang buruk ke baik, semua orang bisa menerima. Ya, karena umumnya manusia itu sukanya yang baik-baik, sukanya yang menyenangkan saja. Tetapi masalahnya adalah ketika ada perubahan dari yang buruk, dari yang baik kemudian menjadi buruk. Nah, itu yang sulit sekali untuk diterima. Maka ini pun juga harus diterima sebagai sebuah fakta kehidupan yang memang berubah, yang memang tidak kekal. Dalam perubahan apapun secara internal, secara eksternal, itu harus diterima. Ini yang pertama. Nah, yang kedua adalah
kita harus melihat sebab mengapa kita menderita. Yang menjadi masalah begini sebenarnya. Di tengah-tengah perubahan ini, sebenarnya kalau hanya sekedar perubahan itu tidak ada penderitaan. Sekedar perubahan itu bukan penderitaan. Sekedar sesuatu yang berubah, fenomena yang berubah, apakah secara internal, jasmani kita, atau secara eksternal, untung dan rugi, nama baik, nama buruk, celaan, pujian, itu bukan sebuah penderitaan. Yang menjadi masalah adalah ketika kita masih memiliki kotoran batin, pikiran-pikiran negatif, ketika merespon perubahan yang terjadi, merespon perubahan dengan pikiran yang negatif, pikiran yang tidak baik, pikiran yang tidak bermanfaat, itulah yang menjadi penyebab mengapa kita menderita. Maka, melihat bahwa penyebab penderitaan di tengah-tengah perubahan ini adalah kotoran batin, yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita melenyapkan penyebab penderitaan itu sendiri. Penyebabnya apa? Karena tahu penyebabnya adalah kotoran batin, ya kita harus berusaha untuk melenyapkan kotoran batin yang ada. Atau dengan kata lain, kita melenyapkan hal-hal yang buruk yang ada. Hal-hal yang buruk tentunya tidak hanya kotoran batin, tapi apapun itu. Termasuk kalau dalam kondisi yang tadi, yang tentang COVID-19, yang menyebabkan kan karena kita tidak disiplin. Artinya kalau kita sampai keluar, kemudian berasosiasi dengan yang lain, dan kita tidak disiplin, kita tidak yaitu melaksanakan protokol yang telah diberikan oleh pemerintah, ya kemudian kita terkena, kita terpapar oleh COVID. Nah itu yang menyebabkan, maka yang menyebabkan inilah penyebab inilah yang harus dilenyapkan. Artinya kalau kita keluar, tahu bahwa yang menyebabkan kita menderita atau yang menyebabkan seseorang misalnya terpapar oleh COVID-19 adalah karena tidak ada social distancing, tidak menggunakan masker, tidak suka cuci tangan. Ya makanya begitu kita keluar, ya kita harus melakukan protokol yang diberikan oleh pemerintah. Harus yaitu melakukan social distancing, tidak berdekat-dekatan, tidak kumpul-kumpul. Dan kemudian juga harus menggunakan masker. Masker pun juga masker yang memang sesuai dengan ya masker yang baik, jangan masker asal-asalan. Karena ternyata ada banyak masker yang diketahui, kemarin saya menonton video, ada masker yang ternyata sebenarnya masih sangat rentan untuk COVID itu bisa mengenai seseorang yang menggunakan masker tersebut. Maka memakai masker pun juga masker yang memang betul-betul menjaga agar tidak terpapar oleh itu virus. Dan juga tentunya harus suka cuci tangan. Nah, mengetahui bahwa penyebab yang membuat seseorang menderita itu adalah karena hal-hal ini, ketidakdisiplinan misalnya, maka ya bagaimana seseorang hendaknya disiplin. Jadi pernah juga kan ada pencerahan dari Bante Panyawaru ketika ditanya mengenai apa yang menyebabkan penyakit misalnya. Ternyata penyakit ini bisa disebabkan oleh 4 hal, yaitu karena karma vipaka, karena pikiran cita, karena utu, yaitu iklim, perubahan iklim, dan juga karena makanan, karena ahara. Nah, mengetahui bahwa penyebab penyakit ini disebabkan oleh 4 hal ini, tentu karena karma vipaka yang buruk, karena pikiran yang tidak baik atau pikiran yang negatif, karena makanan yang tidak sehat, karena iklim yang tidak sesuai dengan tubuh kita. Nah, mengetahui penyebabnya adalah demikian. Ya, bagaimana kita berusaha untuk melenyapkan penyebabnya? Ya, kita hendaknya melenyapkannya dengan apa? Ya, kita harus, kalau kita berbicara tentang karma, ya banyak berbuat kebajikan. Melenyapkan, yaitu penyakit yang muncul dari karma vipaka, dari hasil perbuatan, maka kita harus banyak berbuat kebajikan, supaya nanti hasilnya baik. Dan juga kalau kita tahu bahwa ternyata yang membuat seseorang menderita karena pikiran yang negatif, pikiran yang buruk, maka kita harus melenyapkan pikiran yang negatif. Jangan memunculkan kecemasan, jangan memunculkan ketakutan, jangan berpikir yang membuat kita malahan menjadi sakit secara fisik. Tidak hanya batin tetapi secara fisik. Dan juga kalau tahu bahwa yang menyebabkan penyakit itu adalah makanan yang tidak sehat, maka ya kita harus makan yang sehat.
Nah, dalam ajaran Sang Buddha kita sudah diberikan berbagai macam perenungan, terutama perenungan dalam hal ini adalah makanan. Bahwasanya kalau makan itu secara singkat ya hanya sekedar untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Makan hanya sekedar untuk hidup, bukan untuk pemabukan, bukan untuk kecantikan, bukan untuk memperindah diri, bukan untuk ya menyebabkan yaitu kekenyangan, tapi sekedar untuk mempertahankan hidup, untuk membantu kehidupan bermoral. Makan bukan untuk membuat yaitu rasa sakit yang baru karena kelaparan, dan juga hanya sekedar untuk melenyapkan rasa sakit yang lama karena kelaparan. Nah, sehingga di sini bagaimana seseorang itu mengetahui penyebab mengapa menderita, dan itu yang harus dilenyapkan. Nah, sehingga karena segala bentuk yaitu penderitaan yang muncul di tengah-tengah perubahan ini disebabkan oleh kotoran batin, oleh pikiran-pikiran yang negatif, ya tentunya kita berjuang, berusaha untuk melenyapkan pikiran-pikiran yang negatif. Dengan cara apa? Ya dengan mempraktikkan Dhamma, atau dengan secara simpelnya, dengan mempraktikkan jalan mulia berunsur 8. Ya harus memiliki pandangan yang benar, cara berpikir yang benar, memiliki ucapan, perbuatan, penghidupan yang benar, usaha-usaha juga yang benar, perhatian kita juga yang benar, dan juga kita harus fokus, harus terkonsentrasi secara benar. Nah, dengan cara inilah maka di tengah-tengah perubahan yang tidak bisa kita ingkari, tidak bisa kita lepaskan karena perubahan itu sesuatu yang pasti, yang tidak bisa kita hindari, maka kita tidak akan menderita. Kalaupun kita harus menderita, ya itu penderitaannya akan lebih sedikit, lebih berkurang. Kalau kita berusaha memperjuangkan untuk melenyapkan sebab mengapa kita menderita. Ini yang kedua. Nah, yang ketiga juga, kita harus seperti yang tadi oleh Romo Ayu juga disampaikan bahwa melihat perubahan itu jangan dari sisi negatifnya saja, tetapi juga dari sisi positifnya. Ternyata perubahan tidak hanya dari yang positif ke negatif, tapi juga dari negatif bisa ke positif. Nah, bagaimana kita melihat perubahan dari yang negatif ke positif? Tentu kita harus memahami bahwa kehidupan kita itu kan muncul dari sebab dan akibat. Bahwa apapun yang sekarang kita alami ini kan hasil dari sebuah sebab. Hasil dari misalnya perbuatan kita, hasil dari apa yang sudah kita lakukan, yang mana dengan apa yang sudah kita lakukan, itulah yang sekarang kita alami. Mengapa kita menderita? Ya karena kita melakukan hal-hal yang buruk. Mengapa kita bahagia? Karena kita melakukan hal-hal yang baik. Maka mengetahui hukum sebab akibat ini, dengan kata lain hukum karma dalam hukum perbuatan, atau dengan yaitu katakan formula yang lebih luas lagi adalah hukum padijak samupada, ya bahwa segala sesuatu muncul karena sebab dan kondisi apapun itu, dan mengetahui demikian maka kita harus menggunakan bahwasanya di tengah-tengah perubahan ini ada yang bisa kita ubah, yaitu bahwasanya yang buruk pun bisa diubah asal sebab-sebab yang buruk ini dilenyapkan. Asal sebab-sebab yang baik itu harus dilakukan. Maka melihat demikian, orang yang dikatakan ya mencintai kehidupannya sendiri, dikatakan ingin memberikan manfaat kesejahteraan untuk diri sendiri dan juga tentunya adalah untuk orang lain, adalah melakukan yang terbaik. Jadi melakukan berbagai usaha, baik dari ucapan, perbuatan, dan juga pikiran yang baik-baik, yang membawa kepada hal yang baik pula. Nah, sehingga kita mengkondisikan sebuah perubahan dari yang buruk menjadi yang baik. Bahkan di dalam Dhamma itu sendiri, ternyata ketika kita mengalami kondisi yang buruk, kita berada dalam zona yang tidak nyaman, yang tidak sesuai dengan selera kita, tidak sesuai dengan keinginan kita, ternyata itu pun juga bisa digunakan untuk bagaimana kita itu melakukan yang terbaik, bagaimana kita mengembangkan pikiran kita. Ya seperti misalnya kalau kita dicela, kita dihina oleh orang lain. Nah, Sang Buddha mengatakan, cobalah melihat celaan, hinaan tersebut sebagai guru untuk melatih kesabaran. Karena hanya dengan kita dicela, dengan kita dihina, kita akan tahu seberapa besar kekuatan kesabaran kita. Nah, inilah bagaimana kita mencoba mengubah sesuatu yang sebenarnya oleh
umum dianggap sebagai tidak baik, tetapi ternyata ada hal yang baik di situ yang bisa kita ubah menjadi baik. Ya seperti sekarang adanya COVID-19. Ya ternyata dengan adanya COVID-19 ini juga ada sesuatu yang baik pula yang bisa kita pelajari. Banyak sekali yang kita pelajari. Yang pertama seperti ya kita semakin sadar bahwa perubahan itu sesuatu yang tidak bisa dielakkan. Perubahan itu sesuatu yang pasti. Makanya tadi oleh Romo juga disampaikan bahwa harus diingat bahwa pandemi COVID-19 ini bukan sesuatu yang terakhir, yang berasal dari hewan, dikatakan kan dari hewan. Tetapi artinya adalah bahwa nanti suatu saat juga akan ada lagi. Artinya bahwa perubahan ini akan terus terjadi. Tetapi bagaimana di tengah-tengah perubahan ini kita mampu menggunakan perubahan ini untuk sesuatu yang baik. Nah, ternyata dengan adanya COVID-19 kita semakin disadarkan bahwasanya perubahan memang sesuatu yang pasti, sesuatu yang tidak bisa kita ingkarin. Dan juga dengan adanya COVID-19 kita juga ternyata mampu bisa berinovasi seperti misalnya sekarang. Dulu tidak pernah kan, atau jarang sekali kita mengadakan ada talk show, Dhamma Talk, ada pembabaran Dhamma lewat yaitu media sosial seperti ini, seperti dari Zoom, melalui YouTube dan sebagainya. Tidak pernah, hampir tidak ada. Tetapi ternyata dengan adanya COVID-19 mau tidak mau kita harus melakukan. Ya seperti saya pribadi, karena memang dipercaya sebagai ketua STHB di Malang, Kertarajasa di sana, ya mau tidak mau ketika kita mengajar mahasiswa sekarang menggunakan Zoom, kita mau tidak mau harus menggunakan Zoom dan harus bisa juga. Ternyata itu juga menjadi berkah juga. Dan juga seperti yang tadi oleh Romo Ayu juga dikatakan bahwa dengan adanya yaitu peristiwa yang seperti ini, ya malahan kita harus berinovasi dalam artian kita harus mencari peluang yang tadinya tidak berpikir-pikir bagaimana untuk yaitu mengembangkan kapasitas kita untuk berpikir untuk mencari peluang agar bisa survive. Tetapi ternyata dengan adanya ini kita bisa berinovatif, kita bisa berpikir bagaimana kita bisa survive. Nah, sebenarnya ini juga sesuatu yang baik. Karena di situ ada unsur semangat yang kita munculkan, yang kita kembangkan, yang tadinya tidak ada. Makanya kalau kita perhatikan negara Indonesia dengan negara-negara lain, wah Indonesia itu sebenarnya negara yang makmur sekali dari sumber daya alamnya. Tetapi kenapa terkadang dengan beberapa negara lain terkadang kita itu lebih secara ekonomi kita lebih ya mohon maaf lebih tidak maju, misalnya dengan Taiwan, dengan China, dengan Jepang, padahal secara sumber daya alam kita itu jauh lebih yaitu kaya, tetapi kenapa tidak lebih maju? Ya karena apa? Karena inovasi kita kurang. Jadi mereka-mereka yang dalam kondisi yang sulit dengan sumber daya alam yang sangat terbatas, mau tidak mau mereka harus berpikir, mau tidak mau mereka harus berjuang, mau tidak mau mereka harus yaitu menciptakan sebuah inovasi-inovasi baru. Sehingga apa? Mereka terkadang lebih maju. Sedangkan kalau kita berada di zona yang nyaman, zona yang enak-enak, terkadang kita sudahlah, kita sudah cukup kok, ngapain juga kita berpikir untuk maju. Malahan kita bisa tertinggal. Karena kita menjadi lengah, kita menjadi tidak punya perhatian. Nah, tetapi dengan adanya musibah seperti ini, sisi positifnya, walaupun kita kemudian tidak mengatakan bahwa ini baik, tetapi paling tidak ada sisi positifnya, bahwasanya ada hal-hal yang baik yang kita bisa belajar, kita bisa berpikir di situ. Ada inovasi-inovasi baru yang kita munculkan dengan kondisi yang tidak nyaman, kondisi yang sulit. Nah, ini juga menjadi salah satu hal yang menarik. Maka dari itu, yang ketika ini juga penting bagaimana di dalam perubahan ini justru kita menggunakan kesempatan bahwa di dalam perubahan kita pun bisa berubah untuk menjadi baik. Perubahan tidak hanya mengarah kepada dari yang baik ke buruk, tapi dari yang buruk bisa diubah menjadi baik. Ya terutama menggunakan perubahan itu sendiri ya untuk mengembangkan kesabaran kita, untuk memunculkan daya pikir kita, inovasi yang baru, dan juga kita harus melihat dari sisi
yaitu sebab-sebab yang membawa kepada hal yang baik. Karena perubahan ini tidak bisa kita yaitu pisahkan dari hukum sebab akibat. Karena adanya hukum sebab akibat, maka ada hukum perubahan, ada hukum ketidakkekalan. Maka sebab-sebab yang baik inilah yang harus kita tumbuhkan, yang harus kita munculkan agar kita mendapatkan yang baik di masa mendatang. Nah, kemudian selain itu yang keempat adalah kita harus tetap bersemangat. Ya, sehingga di sini seperti yang tadi ya dikatakan oleh Charles Darwin bahwasanya mereka yang bisa survive itu adalah yang mampu beradaptasi dengan perubahan. Jadi yang mampu menerima perubahan, beradaptasi dengan perubahan itu mampu bertahan. Tetapi tentu untuk bisa beradaptasi dan bertahan kita harus punya semangat. Harus punya semangat. Dan untungnya kita sebagai manusia itu mempunyai kekuatan untuk bersemangat. Saya mudah mengatakan bahwa kita manusia itu mempunyai 3 unsur semangat. Yang pertama adalah arambadatu. Arambadatu adalah semangat untuk memulai. Jadi di tengah-tengah hal yang buruk sekalipun, kalau kita sebagai manusia sebenarnya punya kekuatan untuk memulai yang baik. Nah, ini yang pertama. Nah, yang kedua, semangat untuk melanjutkan. Nah, terkadang seseorang itu punya semangat untuk memulai. Tetapi kalau hanya sekedar memulai, tidak dilanjutkan, ya sama saja akan kandas di tengah jalan. Hal yang baik yang sudah kita mulai, tapi kemudian tidak dilanjutkan, ya akan kandas di tengah jalan. Padahal kita manusia punya kekuatan untuk melanjutkan. Disebut nikamadatu, unsur untuk melanjutkan apa yang sudah kita mulai. Nah, tetapi itu juga belum cukup. Ada unsur semangat yang ketiga, yaitu adalah para kamadatu. Unsur semangat untuk bertahan, untuk mampu bersabar di tengah-tengah halangan, rintangan, error yang pasti dihadapi. Dari apa yang sudah dilanjutkan dan dimulai. Nah, ini yang ketiga, ini penting sekali. Nah, kalaupun seseorang sudah memulai dan melanjutkan, tapi kalau kemudian ketika menghadapi sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya, kemudian putus di situ, tidak mau melanjutkan, tidak mampu bertahan, tidak mau bersabar, ya tidak akan berhasil juga. Maka di sini semangat yang ketiga pun juga harus dimunculkan. Semangat untuk bertahan terhadap apapun rintangan, halangan yang akan datang. Seperti sekarang misalnya, kita menghadapi COVID-19, yang mana ini sebuah rintangan, bagian dari sebuah rintangan. Ya kita harus survive, kita harus bertahan, harus punya kekuatan untuk bertahan. Jadi apa yang baik-baik yang sudah kita munculkan, kita lanjutkan, dan walaupun ada rintangan halangan yang muncul, tetap kita bertahan. Karena segala sesuatu yang baik yang kita lakukan, pasti di situ akan ada rintangan. Seperti misalnya sebagai contoh Sang Buddha. Beliau sebagai seorang bodhisattva. Dalam pencarian untuk mencapai pencerahan, berapa banyak rintangan, halangan, dan kesalahan yang telah beliau lakukan. Mempraktekkan penyiksaan diri, berbagai macam penyiksaan diri selama 6 tahun. Salah selama 6 tahun. Tetapi beliau tidak pantang mundur, tetap bertahan, tetap mencari, tetap mampu bersabar, sehingga apa? Berhasil juga. Nah, dalam hal ini juga sama, apa yang dialami oleh Sang Buddha, itu jauh lebih berat ketimbang yang sekarang kita alami. Jauh lebih berat, tetapi Sang Buddha waktu itu sebagai seorang bodhisattva mampu bertahan, mampu bersabar. Nah, sehingga di sini yang ketiga adalah bagaimana kita tidak hanya memulai dan melanjutkan, tetapi apapun rintangan, halangan, termasuk yang sekarang sedang kita hadapi, COVID-19 seperti ini, ya kita tetap bertahan, kita bersabar. Nah, ini juga penting untuk kita miliki. Jadi, yaitu tetap bersemangat. Dan juga tentunya adalah di tengah-tengah perubahan, ya tetap kita berpikir positif. Nah, tadi telah disampaikan juga oleh Romo Ayu. Ya, jadi yang disampaikan di dalam, ini salah satu contohnya yang beliau kutip dari Kakaju Pamasuta, di mana dikatakan bahwa walaupun mendapatkan kata-kata yang kasar, nah seseorang bertekad untuk tidak memunculkan kebencian, tetapi justru akan memunculkan cinta kasih, akan mengharapkan manfaat, kesejahteraan untuk orang yang membenci. Nah, artinya ini mengajarkan kepada kita,
Di tengah-tengah perubahan yang tidak sesuai dengan keinginan kita, perubahan yang secara umum dikatakan sebagai perubahan yang buruk, dari yang ekonominya baik menjadi ekonominya menjadi lemah, dari yang dulunya bisa yaitu hidup bermasyarakat dengan baik, dengan nyaman, sekarang harus yaitu melakukan social distancing, yang dulunya bisa itu bekerja dengan nyaman, sekarang kita harus bekerja di rumah dan sebagainya. Ya di situ tetap berpikir positif, karena mau tidak mau yang akan membawa kita kepada kebahagiaan, kepada keberhasilan, kepada kesuksesan, kepada yaitu bertahan di dalam kehidupan ini adalah ketika kita mampu berpikir positif. Nah, berpikir positif ini sangat ditekankan di dalam ajaran Sang Buddha. Sang Buddha itu sangat menekankan bagaimana di tengah-tengah perubahan yang terjadi, kita senantiasa berpikir positif. Dan hingga Sang Buddha itu mau parinibbana, kalau Bapak Ibu saudara-saudari sekalian ingat nasihat terakhir Guru Agung kita Sang Buddha, di sana sebenarnya mengajak kita untuk berpikir positif. Nah, di sana dikatakan bahwa waya dhamma sangkara appamadena sambadeta. Jadi mengingatkan kepada kita bahwa waya dhamma sangkara, bahwa segala sesuatu yang berkondisi merupakan objek yang mengalami pelenyapan. Atau dengan kata lain, bahwa segala sesuatu yang berkondisi itu berubah. Tidak ada yang bisa dipertahankan. Suatu saat, cepat atau lambat, pasti mengalami pelenyapan. Segala sesuatu, termasuk yang baik-baik, yang menyenangkan, yang membuat kita happy, itu pun juga mengalami pelenyapan. Berubah, tidak bisa dipertahankan. Nah, itu adalah pengingat, jadi reminder dari Sang Buddha. Nah, kemudian Sang Buddha mengingatkan lagi, maka karena ada perubahan seperti ini, maka appamadena sambadeta. Artinya berjuang menggunakan kewaspadaan, harus waspada. Jadi appamadena itu menggunakan appamada. Appamada artinya ketidaklengahan, appamada artinya kewaspadaan. Jadi berjuang hidup dengan waspada. Nah, hidup dengan waspada artinya kita harus berpikir positif. Di tengah-tengah perubahan yang ada, kita senantiasa berpikir positif. Tetap kita optimis, tetap kita berpikir positif, tidak memunculkan pikiran negatif. Karena kalau kita memunculkan pikiran negatif, ya di tengah-tengah perubahan yang kita peroleh, yang kita dapatkan tidak lain adalah penderitaan. Tetapi kalau kita mampu berpikir positif, sesuai dengan hukum alamnya, sesuai dengan hukum sebab akibatnya, pikiran positif membawa kepada kebahagiaan, negatif membawa kepada penderitaan, maka positif inilah yang nantinya akan membawa kepada kebahagiaan bagi kita di tengah-tengah perubahan yang terjadi. Maka berpikir positif sesuai dengan Dhamma itu penting untuk kita munculkan. Apapun kondisi yang kita alami, tetaplah berpikir positif. Tetaplah berpikir sesuai dengan Dhamma, tetaplah berpikir sesuai dengan yaitu Dhamma yang mengajarkan kita sesuatu yang bermanfaat untuk diri sendiri dan juga untuk makhluk lain. Nah, berpikir positif juga penting untuk dilakukan. Yang keenam, yang terakhir ini adalah tetap punya keyakinan. Jadi seperti yang tadi oleh Romo Ayo mengajarkan kita bahwasanya ada 3 hal yang harus dimiliki agar ya terutama rumah tangga itu bisa bertahan dalam kehidupan yang harmonis. Nah, salah satunya adalah keyakinan. Harus punya keyakinan. Tentunya kita harus yakin bahwa selama kita melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kita di tengah-tengah perubahan yang tidak bisa kita hindari, yang pasti terjadi setiap momennya, walaupun dalam perubahan tersebut ada yang perubahannya sifatnya yaitu seperti yang sekarang kita hadapi, sifatnya adalah besar, dampaknya itu masif. Tetapi perubahan terjadi setiap momen, setiap saat, maka tetap punya keyakinan, selama kita melakukan yang terbaik, yakinlah bahwa yang baik yang akan datang pada kita. Melakukan yang terbaik adalah seperti yang tadi disampaikan, kita mampu menerima dan juga mampu mengenali dan menerima perubahan. Kita melenyapkan sebab-sebab yang menimbulkan penderitaan. Kita tetap yaitu melakukan yang terbaik. Di tengah-tengah perubahan kita melakukan yang terbaik untuk mendapatkan perubahan yang baik pula. Kita tetap punya semangat, kita harus memiliki pikiran positif. Dan dengan hal-hal ini kita harus punya keyakinan. Yakin bahwa selama hal-hal positif itu yang kita lakukan,
maka tentunya dampaknya, hasilnya pasti adalah positif pula. Karena hukum alam demikian. Kecuali kalau kita melakukan hal yang buruk, maka ya dampaknya nanti, walaupun kita tidak mengharapkan, yang buruk, penderitaan juga akan datang pada kita. Tapi kalau kita melakukan yang baik, kita pun walaupun tidak mengharapkan, tetapi yang baik, hasil yang baik juga akan datang pada kita. Nah, 6 hal inilah yang sebenarnya bisa dikatakan sebagai yaitu cara menghadapi perubahan dengan kebijaksanaan atau kebijaksanaan dalam menghadapi perubahan, yaitu dengan menggunakan 6 hal yang tadi telah disampaikan. Saya kira dari saya demikian. Terima kasih, semoga bisa dipahami. Sabi sata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia.